Udah berkeluarga nih. Alhamdulillah masih satu lah. Mau ya satu. Mau nambah? Ini ngerokok ya. Oh iya, Maksudnya pakai. Iyalah. Kalau di sini soalnya ya biasa lah ngomong-ngomong sambil ngobrol-ngobrol Ya, aja. soalnya ngobrol enak sambil ngerokok, ya kan. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Rido, sekarang usahanya apa nih yang lagi dijalanin nih? Ya, gua sih buka bengkel kecil-kecilan lah. Bengkel motor, apa bengkel apa? Jadi bengkel buat support untuk produk-produk di dunia ini lah. Hah? Di dunia ini? Iya. Berarti besar nih, produk sedunia berarti besar dong. Ya, sementara ini sih baru di wilayah Indonesia. Udah sampai mana aja? Cuman kalau misalkan ditanya bengkel apa, ya gue bisa jawab, gue bisa menciptakan barang dari bengkel gue itu. Contohnya? Untuk keseharian. Contoh, kliennya itu dari apa? Dari perorangan pribadi atau bagaimana maksudnya? Ya kalau gue sih, Kliennya ya? klien gue sih rata-rata ya lumayan ada perusahaan-perusahaan yang lumayan besar lah. Bisa disebut nggak sih kayak perusahaan yang menurut besar gitu? Ya kalau misalkan gue boleh sebut mungkin ada lah ya, Ada ya? perusahaan makanan terbesar di makanan, Indonesia. makanan aja ya. Ah, Oke. makanan, otomotif, ya macam-macam lah ya. Contoh kecil lah dari botol ini, gue bisa menciptakan botol ini gitu Oh loh. Mas Rido nyiptain Lu bikin botol botol? juga? Ya maksudnya, gue bikin botol ini sih lebih tepatnya enggak ya. Cuman kan ini ada proses manufaktur, terus ada moldingnya. Nah itu gue bikin moldingnya ini gitu. Jadi Iya. lu katakanlah lu vendor gitu lah ya. Ya gue vendor. Maksudnya tadi kan Mas Rido bilang ya, Mas Rido bikin produk semua ada di dunia ini. Maksudnya jadi bengkelnya Mas Rido ini produksinya apa sih, atau jasa kah, atau memproduksi suatu barang kah, atau apa gitu? Jadi kalau bengkel gue itu bergerak dalam bidang jasa. Jasa. Ah. Ya contoh kecil lah kayak Bikin barang lah. ini kan asbak nih, ini dari material utuh. Jadi gue bisa bentuk dia itu sesuka hati gue gitu. Ya kalau selama ini kan gue ada konsumen, ada klien. Jadi gue ngikutin permintaan mereka. Entah sepatu, entah molding, entah dari otomotif, macam-macam sih. Berarti kalau dihitung dari klien tadi kan Mas Rido bilang dari perusahaan ya banyak ya. Tapi kalau pribadi kayak perorangan nih, kayak misalkan penonton di rumah ada yang mau pesen sesuatu dari Mas Rido bisa? Bisa. Kayak pribadi ya? Ya bisa. Perorangannya? Ya, Ada ya. juga yang masuk kayak perorangan kayak gitu? Banyak, tapi kan orang-orang yang masuk itu di perusahaan kita itu masuknya itu sesuai dengan prosedur kita. Oh ada prosedurnya juga? Ada prosedurnya semuanya. Gitu. Udah resmi lah ya. Ya harus resmi. Jadi ketika si konsumen itu ada problem apa kita bisa atasi. Begitupun ketika dia ada masalah kita pun punya pegangan kuat gitu loh. Misal dari pembayaran macet segala macem. Gue pernah kayak gitu. Banyak. Ada kejadian kayak Ada gitu? banyak. Gak cuma satu doang, banyak. Berarti ada plus minusnya ya? Ada plus minusnya. Tapi udah jalan berapa lama perusahaan ini? Alhamdulillah sih kalau misalkan perusahaan resmi gue itu udah jalan 2 tahun. Cuman ya sebelum 2 tahun ini gue punya pribadi, gue merintis dulu dari nol. Berarti kena di titik pahit juga nih? Wah kalau titik pahit mah mungkin hampir semua manusia pernah ngalamin ya. Tapi boleh diceritain nggak di titik pahitnya itu dulu sampai di titik mana sih? Kalau sekarang kan yang kita lihat ya mungkin kesuksesan ya. Kesuksesan Mas Rido yang bisa dilihat sama orang sekarang bakal dicari orang ketika udah sukses. Tapi kan kita pengen flashback nih ke belakang nih. Sebelumnya di titik pahit tuh, pahitnya pernah sampai di titik mana sih? Ada, jadi di sekitar mungkin tahun 2015-an itu titik terendah hidup gua. 2015. 2015. Berapa tahun yang lalu tuh? 2015. 2 tahun berarti ya? 7 7 tahun. Maksudnya 2 ditambah 5. Ah iya siap. 7. Ya lanjut. Ya lanjut Mas. Ya itu terendah gua di situ ketika gua ada masalah, gua punya teman banyak. Iya. Dimanapun teman gua tuh banyak. Ketika gua ada masalah, mereka ninggalin gua semua. Di saat lu jatuh. Saat gua jatuh. Tapi lu nggak patah semangat dong di situasi itu. Justru itu yang jadi motivasi gua buktiin ke mereka semua, mereka pasti butuh gua suatu saat nanti. Tapi semua itu, semua nggak ada yang Semua Nggak ada yang bertahan betul. Yakin? Yakin, termasuk ya mungkin kalau orang tua sih karena gue yang buat sendiri ya. Iya. Karena gue kan waktu itu kabur dari rumah. Oh pernah kabur juga Mas? Nah, dari rumah.
Berarti masalah hidup ini berat ya? Maksudnya bukan cuma dari circle pertemanan, circle keluarga pun pernah ngerasain di titik terendah gitu. Ya kalau misalkan dibilang titik terendah gue itu karena apa? Gue udah nggak ada yang bisa nolongin gue saat itu. Ketika gue nggak bisa makan, gue harus cari sendiri karena apa? Ya untuk survive, gue nggak ada orang tua kan, gue harus bergantung sama siapa? Oh berarti maksudnya nggak ada orang tua itu kabur lah maksudnya? Ya. Pernah kabur dari rumah? Pernah gitu. kabur dari rumah. Nggak, tapi nih mungkin penonton luar itu bertanya-tanya gitu, emang sebesar apa gitu loh masalahnya, kok sampai kayak temen gak ada yang nolong, orang tua gak ada yang nolong gitu. Sampai orang kalau- tua kan. Ya kalau apa namanya dibilang sebesar apa ya mungkin sebenarnya sih masalahnya masalah sepele. Apa bisa Cuman- detail nggak? Kayak apa? Bisa contohnya aja contohnya deh. Ya contohnya Kayak mungkin bisa aja kayak dulu susah nyari kerja atau bagaimana gitu. enggak sih, alhamdulillah gue kan nyari kerja gampang. Cuman waktu itu kan gue deket nih sama cewek. Iya. Ya, Ini cerita dulu ya. cerita Oke lah, oke lah. masa lalu. Sebelum menikah ya. Ya, Maaf ya. menikah. Kutip nih sebelum menikah ya. Enggak masalah, oke. Dulu kan. Dulu ya. Kayak apa ya? Iya. Maafkan aku ya, Pak. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting berhasil. Lanjut. Ya jadi gue itu deket sama janda waktu itu. Janda. Iya, iya, janda. Nah ketika itu mungkin temen-temen gue sayang sama gue sebenarnya. Peduli lah. Iya. Lo sayang sih enggak? Ya kan sayang itu. Peduli itu udah Care lah, Care lah ya, care lah bahasanya. Ya, lanjut. respect lah sama Mas Rido. Terus Ya, cuman kan ya mereka kan nggak ngalamin, nggak ngejalanin, yang jalanin kan gue sendiri. Jadi gue yang lebih tahu lah Ya. apa yang terbaik untuk diri gue sendiri. Dan gue orangnya nggak bisa dikoreksi. Terus tuh intinya. keras berarti ini karakternya, mohon maaf nih, keras ya. Ya kalau keras sih enggak lah, hati gue tuh lembut. Hello Kitty lah ya. Iya lah. Terus gimana tadi yang sama janda tadi? Ya itu ketika gue sama janda, ya mereka akhirnya tahu, kemudian ya mereka mulai ngejauhin gue segala macam. Oh gara-gara lu deket sama Iya, janda? termasuk orang tua gue juga ya nggak setuju lah, siapa sih yang kalau misalkan mohon maaf ya Iya, maaf nih. anaknya dari keluarga yang terpandang terus dekat dengan janda yang hidupnya urak-urakan, rusak lah. Kurang baik lah, Iya. maksudnya mohon maaf kurang baik lah ya kita Nah. simpulkan. Terus Nah, akhirnya kan gue mutusin karena ya waktu itu gue sayang sama dia, gue tinggalin rumah, gue tinggalin keluarga gue, termasuk teman-teman gue sebenarnya juga mulai ngejauhin gue. Ya udahlah, akhirnya gue hidup sendiri di situ. Cuman ya di satu titik, alhamdulillah sebenarnya satu momen doang sih yang ngebalikin tuh semua. apa? Jadi gue cuma takut miskin. Takut miskin. Tapi pernah di situasi itu. Ya kalau dibilang pernah sih mungkin hampir lah. Hampir. Alhamdulillah kan gue bilang apa tadi? Gue tuh alhamdulillahnya gampang dapat kerjaan. Ya. Gitu. Masih mau usaha, yang Masih penting mau masih usaha. mau Tapi usaha. kalau diibaratkan hampir ya, atau dia bilang ekonominya kurang gitu ya, Ya. semiskin apa sih? Ada contoh nggak misalkan apa gitu sampai lu nggak bisa beli apa gimana? Jadi waktu itu gue itu inget banget di kantong gue cuma ada duit itu kalau nggak salah 200 perak apa 300 perak, kembalian gue beli rokok sebatang waktu itu. Akhirnya kan gue bingung, gue lebih milih rokok ketimbang makan. Ya akhirnya udah selama 4 hari itu gue nggak makan. 4 hari nggak makan? Ya cuma minum doang, itu pun yang ada di galon waktu itu. Itu waktu lu nggak di rumah apa gimana? Iya waktu gue nggak di rumah. Gitu. Tapi kan itu kan bicara proses hidup Mas Rido ya. Yang pengen ditahu mungkin sama penonton di rumah nih kayak lebih perjalanan Mas sampai ke titik sukses ini awalnya gimana sih gitu. Pengen bisa ambil alih kayaknya gue bisa nih usaha ini gitu loh. Kok bisa gitu. Dulu kalau boleh tahu sebelumnya punya pengalaman di mana sih gitu. Jadi waktu di titik gua itu takut miskin, Iya, terendah. akhirnya gua nurunin gengsi gua balik ke rumah minta maaf sama orang tua gua. Oh, yang penting minta maaf ya. Yang penting intinya minta maaf. Sama teman-teman juga minta maaf sama teman-teman. Nggak ada. Itu selesai tuh masalah janda di situ. Ya masalah Ya, jadi itu. akhirnya ya gua udahan lah sama dia ya karena dia hidupnya juga nggak bisa berubah kan, selalu balik ke masa lalunya. Panjang nih kalau urusan Ya. pribadi panjang nih. Kita simpulin aja yang masalah gimana sampai Itu selesai tadi kan minta maaf. Ya akhirnya gua Iya. di situ gua udahan, terus gua balik, gua nurunin gengsi gua minta maaf. Iya. Ya kan gua tadi kuliah. Iya. Kuliah sebelumnya di mana Mas? Kalau Ya boleh gue tahu. tadi kuliah di Gunadarma. Kan gue nggak ada kegiatan apa-apa. Ya bokap gue kan alhamdulillah itu kerjanya itu di bidang yang sama sama yang sekarang gue jalani.
Jadi gue dititipin nih ke temennya nih untuk belajar nih. Untuk belajar teknik. Berarti orang tua membimbing ya di saat udah minta maaf tadi kalau diambil kesimpulannya ya. Ya. Orang tua mau membimbing anaknya. Ya karena ya orang tua Iya. juga pasti kan sayang sama anaknya lah. Peduli lah, cinta Peduli, ya. ya. Terus. Ya akhirnya udah gue di situ belajar selama setahun ya kan. Ya akhirnya setahun gue rasa gue itu udah mampu, gue mutusin keluar karena apa? Di situ nggak bisa nyukupin biaya hidup gue. Oh jadi lu belajar sama orang, lu ambil ilmunya, terus lu terapin di usaha lu sendiri gitu. Ya itu sih kalau misalkan dibilang instannya seperti itu, cuman kan ada proses panjang yang harus gue lewatin. Iya, jadi begitu. Ya akhirnya gue mutusin keluar, terus gue cari pengalaman baru, keluar sana, keluar sini. Ya sampai akhirnya alhamdulillah gara-gara relasi ya itu gue ketemu, jadi ditawarin mau nggak lu jadi vendor ini gitu loh. Alhamdulillahnya ada relasi. Ya alhamdulillahnya ada relasi. Di saat sudah mampu tadi ya ilmunya Ya, udah dapet semuanya. Wah, ilmu udah dapet, ya paling kebentur modal lah. Berarti ada modal juga ya Pak, usaha seperti ini Mas Rido? Ya kalau misalnya modal pasti ada. Bukan cuma modal skill maksudnya. Mohon maaf. Enggak bisa kalau modal skill. Ya mungkin bisa. Berarti ada privilege ya, misalnya faktor pendukung ada dong. Kalau privilege yang utama sih kalau privilege buat gua itu ya orang tua gua. Iya. Karena udah memfasilitasi untuk gua belajar gitu loh. Iya. Bisa diterima sih. Mau ada lah. Tapi untuk sampai ke titik ini ya gua berusaha sendiri. Ada usahanya juga. Ada usahanya. Enggak yang cuma dari orang Iya, tua. iya. Dan itu pun nggak instan gitu loh. Itu berapa lama sih Pak? Maksudnya udah mulai punya usaha sendiri nih. Itu berapa lama sampai bisa saat ini ya kayak sekarang udah alhamdulillah udah sukses lah. Itu berapa lama ya prosesnya? Mungkin kalau gua Dari awal ngerintis itu tahun berapa? Kalau gua inget-inget itu mungkin tahun 2019-an kayaknya. 2019. Sekarang Jadi, aja udah Waktu itu gua belajar kan di tahun 2016-an itu. 16. Ya, Sekitar berapa tahun? jadi kan 7, 8, 9, 3 tahun lah 3 gua tahun, belajar. 3 tahun. 3 tahun belajar, setahun belajar, 2 tahun gua cari pengalaman. Langsung terjun ya? Ketika udah bisa langsung terjun? Iya. Ya karena gua orangnya ambisius, terus terang aja. Apa yang gua mau itu harus. Berarti jalan. 2 tahun itu Mas Rido pernah juga ikut orang ya? Selalu lah. Maksudnya ikut orang. kerja sama orang? Iya, Pahitnya dulu. Ya tapi kalau gue itu kan tipikal orang itu setelah gue bisa dan gue punya skill itu nggak bisa gue kerja masuk pulang tidur besok kerja lagi, nggak gitu. Sistem gue kerja di satu PT misalkan Iya. pulang jam 4 atau jam 5, habis itu gue nyari seseran lah di situ. Oh ada sampingan juga? Banyak. Nggak yang cuma stay satu bidang Enggak. aja enggak ya? Ya itu makanya tadi kan lu tanya tadi kan Mungkin ada nggak yang kerjaan dari perorangan? Ya itu di situ. Oh. Di situ gue mulainya awalnya. Iya. Jadi nggak langsung PT besar, jadi gue tuh mulai dari perorangan dulu. Jadi mungkin kalau kita ambil kesimpulannya ya orang nggak bisa nilai kayak oh enak banget nih kerjanya gini bisa sampai ke titik sekarang sukses ya kan? Iya, Dia nggak tahu nih di balik layar Mas Indo mungkin nggak ada istirahatnya. Iya benar. Kerjanya 24 jam gitu Cuman yang dilihat Bisa dibilang begitu iya, lah. yang dilihat orang lain kan mungkin hasilnya sekarang oh enak banget jadi gini. Ya mungkin jadi tahu mungkin sekarang nih yang di rumah gitu kan. Oh yang di rumah jadi tahu nggak semudah itulah intinya ya. Intinya nggak semudah Iya. itu. Kita harus perjuangin apa yang jadi cita-cita kita lah. Ya ketika gue udah terjun di dunia perbengkelan seperti ini, ya udah niat hati gue harus punya suatu saat nanti, gimana pun caranya. Gitu. Dan alhamdulillahnya udah sampai ke titik ya lumayan lah alhamdulillah udah Ya. rezeki udah banyak lah sekarang ya. Ada nggak pesan-pesan buat temen di rumah nih yang lagi menjalankan usaha yang kayak Mas Indo Iya. ini nih? Iya. Apa nih tipsnya nih biar mereka tuh lebih semangat lagi nggak yang kayak gini-gini aja nih nggak ada kemajuan gitu kan? Apa nih Mas tips-tipsnya coba? Ya tipsnya itu pertama lo harus rajin ibadah sama Oh Tuhan. ibadah tuh wajib Mas ya? Wajib ibadah. Iya. Rajin ya rajin. Harus rajin. Apa yang di agama lu perintahkan, lu jangan lewatkan. Iya. Karena yang ngasih rezeki kan Tuhan kita. Iya. Melalui orang-orang itulah. Oke, kedua. Nah, yang kedua, lu harus berbakti sama orang tua. Penting itu. Ya. Doa harus terbaik ada dari orang tua. Terutama Ya makanya lu mulai merintisnya setelah lu minta maaf Iya. ke orang ya, tua kan? setelah gua minta maaf, jadi ya Jadi gua rezeki berharap- kebuka gitu ya. Jadi pintu rezeki gua kebuka.
Ya alhamdulillah kerjaan gue nyari kerja itu gampang. Begitu gue minta maaf jauh lebih gampang. Buktinya kan gue udah punya usaha sekarang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bahkan ya. istri juga udah ada yang Ya, alhamdulillah ya. alhamdulillah istri ada. Berarti nggak dipungkiri ya, mau nggak mau tuh suksesnya Mas Rido ini awal titik mulanya cikal bakalnya itu diwadahi oleh orang tua terlebih dahulu. Ya. Terus proses berkembangnya lalu Mas Rido kembangin sendiri Ya. dengan rasa ambisius itu sendiri. Ya gitu. betul. Yang ketiga ada. Yang Yang ketiga paling menonjol nih di tips ini apa nih? Misalkan yang harus punya nih. Lu setiap orang yang usaha ini harus punya nih menurut lu, Mas Rido. ya sebenarnya yang gua kasih itu lu harus punya semua. Pertama, lu harus punya keyakinan bahwa Tuhan lu yang akan ngasih rezeki. Iya. Yang Percaya kedua, dengan Tuhan lah intinya ya. Yang kedua, lu harus punya rasa hormat lu ke orang tua karena apa? Doa orang tua adalah doa terbaik. Iya. Ya. Nah, yang ketiga, lu harus bekerja keras. Bekerja keras itu dalam hal apa nih maksudnya? Ya dalam apapun, tergantung bidang yang lu jalanin masing-masing. Tapi kan mohon maaf nih Mas Rido, di luar sana kan kayak banyak juga kan mungkin dari teman-teman luar itu udah kerja keras, Iya. udah maksimal gitu. Tapi mungkin nggak semulus apa yang ekspektasi personal mereka dulu itu yang diharapkan lah gitu. Kalau misalkan seperti itu, lu percaya aja. Suatu saat nanti pasti akan ada titik di mana lu bakal tuai itu apa kesuksesan itu. Karena kita nggak pernah tahu momentumnya. Karena kita nggak pernah tahu momentumnya. Karena kesuksesan itu datang ketika hoki dan skill ketemu bareng. Berarti hitungannya ya kalau kita tarik lagi nih maksudnya berarti lebih ke kayak judi hidup ini Mas ya? Ya, Gimana? kalau misalkan menurut gue sih enggak ya. Oh enggak. Enggak. Kirain lebih ke kayak judi gitu. Kayak kita nggak pernah Karena tahu kalau nih misalkan apa yang di judi, depan kita ya. nah kalau misalkan judi, lu punya keyakinan, tapi Iya. kan lu nggak tahu hasilnya. Nggak bisa Tapi diprediksi. kalau- Nggak bisa diprediksi. Keyakinan lu bahkan goyah. Iya. Tapi kalau keyakinan gua akan sukses. Ya gimana pun caranya akan sukses dan gua berusaha. Iya. Gitu. Berarti didorong ada usaha juga. Iyalah, Iya, nggak harus. cuman kayak ibaratnya rezeki udah ada yang ngatur. Tapi nggak gerak. Ya, Ini ada. susah. Ada kan? Gitu, Banyak. banyak. Ada. Maksudnya berarti kan nggak kayak gitu konsepnya kan? Iya benar. Mas Rido nih ya, yang gua tangkap nih ya, lu tuh kayak ambisius banget gitu. Lu kenapa bisa seambisius itu? Apakah ada kayak lu ngerasa direndahin Intimidasi terus orang. lu dendam, lu pengen ngebuktiin apa gara teman-teman lu yang lu bilang tadi brengsek tuh? Situasi dulu lu nggak sinkron lah sama sekarang. Apa yang bikin lu ambisius tuh apa gitu? Ya kalau misalkan gua itu ambisius, ya pertama ada gua direndahin orang, mungkin ada Direndahin ya? ya direndahin. Terus Faktor juga, ya. terus juga apa? Sama temen lu itu? Ya banyak lah. Terus, Teman, keluarga dan lain-lain banyak lah. Terus? Nah, selanjutnya itu apa namanya? Tadi apa sih pertanyaan gue lupa. Lu kenapa bisa seambisius Oh, itu? iya. Lu kan tadi bilang Faktor yang gua buat lu ambisius ambisi. banget gitu. Ya, ya. Yang buat lu ambisi itu faktornya apa aja sih kalau boleh tahu gitu? Nah, yang pertama kan itu karena gue direndahin ya mungkin adalah sedikit gue pengen ngebuktiin ke mereka orang gitu. Udah terbukti sekarang kan? Ya harusnya sih sudah ya. Iya. Orang yang menilai lah ya. Ya biar orang menilai lah. Terus. Gue gak mau sombong soalnya. Iya. Nah yang kedua kenapa gue ambisi? Karena gue pengen banggain orang tua gue. Gue pengen buktiin, lu maafin gue itu gak sia-sia. Oh. Lu fasilitasin gue, lu gak sia-sia. Oh, iya. Gitu. Gila ya. Tapi kalau sekarang nih kan dulu pahit-pahit tuh. Ya. Kalau sekarang ada nggak sih pahitnya gitu? Walaupun lu udah sukses nih. Ya ada lah pahitnya mah. Ya Bisa ketika, diceritain nggak? ketika misalkan gue kena tipu. Contoh dari customer yang perorangan. Pribadi nih ya. Dia udah melalui prosedur yang gue kasih. Tapi kan ketika dia nggak ada ya contoh kecil lah persoalan keuangan. Barang udah jadi, udah diambil. Tapi dia masih belum ada uang untuk bayar gua. Iya kan. Kalau misalkan dia udah ngikutin prosedur segala macam, tetep kalau misalkan orang punya utang nggak punya duit, mau bayar pakai apa? Ya, Pakai terus daun kan? lu gimana? Ya udah gua pasrah aja. Ikhlas aja gitu. Ya kalau misalkan itu rezeki gue ya pasti kembali gitu aja sih. Kalau misalkan memang bukan rezeki, ya udah biar anggaplah itu sedekah. Tapi realitanya gimana sekarang? Maksudnya itu kan masalah kemarin akhirnya udah dibayar atau belum gitu? Ya banyak yang masih gantung. Belum ya. Ya selagi dia masih ngabarin sih, gua anggap dia ada niat baik buat bayar. Itikat baik masih ada. Masih ada. Tapi ketika dia udah
nggak ada kabar, apalagi sampai ngeblokir segala macam. Ngilang. Ya gue juga punya prosedur juga untuk nyari seperti itu. Di luar juga mungkin teman-teman Sarido udah pada salut lah, katakanlah. Minta dong ya. Ya gimana Mas? Nah sekarang nih kalau boleh tahu nih karyawan udah sekitar berapa ratus nih Mas? Kalau misalkan berapa ratus mungkin belum sampai itu gitu ya. Mungkin kisaran 50-an. 50. Tapi kalau misalkan penonton di rumah nih ada yang pengen coba kerja sama Mas Rido nih, itu apa nih persyaratan buat bisa kerja sama Mas Rido nih? Siapa tahu ya kan abis ngeliat channel ini kayaknya sukses nih atau bisa nih kayaknya Mas Rido buat ngebantu teman-teman rumah yang masih belum kerja, pengangguran atau yang lainnya lah maksudnya. Apa nih persyaratan buat bisa kerja di tempat Mas Rido nih? Kalau boleh tahu nih. Yang penting dia rajin sholat. Rajin sholat. Rajin sholat aja. Pertama. Kalau dia nonis gimana? Berarti bukan kriteria gue. Oh berarti Harus Islam. nggak bisa diterima. Kan hak dia, perusahaan punya dia. Oh iya enggak, maksud gue nanya harus Islam berarti. Ya, Harus wajib berarti ya? Wajib. Wajib dong, bukan harus, wajib. Ya terus Mas apa lagi Mas? sholat. Terus attitude baik. Puasa. Puasa Senin Kamis kalau bisa. Oh bisa. Nggak masalah, berarti itu nggak terlalu iya. diwajibkan. Oke lah, oke, diterima lah. Terus? Yang penting etos kerjanya kalau bisa ngelebihin gue. Pendidikan. Oh, iya. Pendidikan bebas, mau sekolah mau enggak. Yang penting SD. Oh nggak, berarti Mas nggak ngeliat Lulusan dari SD. nggak ngeliat dari ijazah, ya? Nggak mandang dari ijazah. Gak mana dari jasa gue. Yang penting skill. Yang penting ya skill mah nomor sekian lah. Skill bisa diasah. Oke. Tapi attitude nggak bisa. Tim kerja keras Attitude. kayak gitu. Kalau kerja keras bisa diasah. Soalnya di sini keras Nah pasti. yang terakhir nih, tahan diomelin sama gue lah pokoknya. Oh lu suka ngomel-ngomel? Gue termasuknya galak. Gimana tuh lu galaknya? Ya mungkin. Misalkan ini karyawan lu, coba lu marahin. Coba lu marahin. Gue kalau misalkan marahnya disuruh gue nggak bisa bro. Nah, kalau nggak pernah kayak gimana gitu kesalahannya? Biasanya kesalahan karyawan lu tuh dalam hal apa sih? Kayak contoh misalkan barang trouble apa gimana coba? Kalau boleh tahu nih. Ya kalau misalkan barang trouble masih bisa diperbaiki kok oke lah. Cuman kalau misalkan udah dia nggak disiplin, terutama masalah kebersihan, gue pasti ngomel. Terus absen telat, gue pasti ngomel. Karena apa? Kalau dia telat, dia gajinya dipotong. Kan sayang. Oh, lu menyayangkan buat dia, Iya. harus haknya dia. Iya, harusnya ya. betul. Kalau misalkan dia datang on time, apalagi lembur kan, uangnya buat siapa ya? Buat dia juga kan. Uang dia makin banyak, bisa bagian orang tuanya, ya kan? Berarti lebih ke personality gitu ya. Ke personality aja sih. Oh. Tapi yang gue penasaran nih Mas Rido ya, kayak dari tadi kan lu ngomong kayak titik terendah. Nah, tapi maksud gue gimana sih tipsnya biar orang itu tetap bertahan di titik terendah itu loh? Karena kan orang banyak yang mungkin ngerasa di titik terendah, akhirnya dia pindah haluan atau Nggak fokus. Iya, Nggak fokus sedangkan sama kayak- yang diambil. yang gue denger dari cerita tadi, lu tetap stay di situ sampai lu meraih momentum untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ya, yang pertama, ya lu harus percaya Tuhan itu akan memutarbalikkan roda hidup ini. Oh, jadi Suatu saat nanti. Dengan apa caranya? Lu berusaha. Enggak, pertama ibadah, berusaha. Pasti akan ketemu titiknya. Tapi kalau seandainya nih Mas, kita bicara seandainya ya. Seandainya nggak ketemu nih titiknya. Pasti ketemu. Seandainya. Nggak mungkin nggak Ketemu Pasti ada ketemu. nanti titik kecil. Ya, pasti Iya, ketemu. pasti ketemu di titik kecil. Ya kan? Maksudnya di situ Mas. Maksudnya arah saya kembali ke titik kecil. tapi kan maksudnya gini loh, ini kan orang-orang kayak teman-teman titik kecil di luar sana tuh nggak ada yang bisa naker percaya. Oke, percaya misalkan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kan kita nggak ada yang bisa tahu gitu Mas. Ya itulah. Namanya kepercayaan ya lu akan percaya itu sampai kapanpun. Nggak bisa dilawan nama Jadi, apapun lah ya. Berkata kalau di agama kita tuh iman lah gitu ya, Ya, mungkin bisa dibilang. macam iman seperti itu ya, harus benar-benar kuat. Lu gitu. punya kepercayaan sama Tuhan lu. Contoh Allah. Bukan contoh lah, Bray, Allah. Ya itu Emang Allah. Kan ada lagi Tuhannya. kan banyak, beda Iya, agama kan banyak beda. nih. Tuhan gitu kan. Ya Kalau kalau terlalu Dia gue Islam Bray. ya kalau kan Islam ya gue percaya kalau itu ada. Berarti Apa Mas Rido ini dekat dengan Allah. Maksudnya alhamdulillah ibadahnya bagus. Ya. Makanya dia selalu membawa nama Allah di situasi apapun. Positifnya. ya kalau misalkan
dia ngomong gua dekat sih enggak. Yang penting selalu ingat sholat aja sih. Ibadah lah ini. Ibadah lah. Kewajiban lah. Kewajibannya lah intinya. Oke. Tadi kan udah tuh ngomongin pahit mulu, Bray. Manisnya nih. Ini kan lu sekarang udah sukses nih. Gua kan nggak tahu lu sukses kayak gimana. Iya. Ekonomi gua sederhana. Jadi gua nggak tahu di titik lu tuh kayak gimana. Jadi lu kan udah sukses nih. Manisnya tuh gimana sih kalau udah kaya tuh? Ya kalau Gua nggak tahu nih. Karena kita belum kaya. Iya, Maaf nih. Gua sederhana gitu. Iya. Gua nggak tahu. Yang lu rasain jadi nih, orang kaya tuh gimana? Yang lu rasain roda ketika udah berputar nih sekarang apa yang lu nikmatin gitu. yang gua nikmatin, gua nggak nikmatin kelaparan alhamdulillah. Sama. Kalau gitu gua juga nggak lapar. Ini juga nggak lapar. Berarti lu udah sampai titik kesuksesan. Kalau gua OTW kaya kalau gua. Nah kan sukses itu kan di mata orang beda-beda. Relatif lah ya. Kalau gua sukses menghidupi banyak orang, sukses gak kelaparan, sukses membagikan orang tua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Istri jangan lupa. Istri apalagi. Keluarga. Iya. Kan uang udah banyak nih. Ada nggak barang yang pengen lu beli tapi Belum tercapai. belum bisa? Harapan lu nih, lu pengen punya sesuatu tuh apa sih? Dengan hasil lu ya. Kan mohon maaf nih, kalau bicara saat ini ya mungkin yang lu udah punya rumah. Alhamdulillah lu rumah udah punya ya kan. Mobil udah tercapai ya kan. Sedan apa mobilnya Mas? Lu boleh tahu? Ya. Tadi di bawah sedan. Mobil murah lah. Mobil Iya pejabat, lah, Cok. mobil murah. Iya, mobil murah lah. Oke. Terus apa lagi ada nggak? Apa nih? Yang belum kesampaian gitu? Yang Yang lu pengen capai. Pengen banget nih gua beli hotel. Masih harus ngumpulin duit dulu. Mau sih gua juga jauh. Misalnya, bebas dong. Iya benar. Pengen nih gua punya pesawat. Sah. Beli klub bola Yang- kayak Raffi Ahmad. Iya. Kalau gue sih yang belum kecapai itu, gue pengen beli mie abang ade yang pedes-pedes itu loh. Coba yang dari tahun berapa itu gue pengen itu. Ini Abang Ade itu ada di Serpong. Contohnya bukan makanan deh, coba Itu tuh bisa dibeli di mana aja. Keinginan. Iya, bisa keinginan dalam artian lu harus kayak nabung dulu. Iya. Atau lu harus kayak misalkan nih, lu waktu tadi posisi lagi di bawah nih, untuk menjadi sukses kan lu harus kayak lu harus dapetin Belajar, ilmu proses. itu dulu, harus nanti Proses. kalau punya usaha sendiri modalnya harus sekian dulu gitu. Nah sekarang nih lu udah Udah termasuk di titik atas lah, bukan titik kecil lagi gitu kan. titik gede. Iya, titik besar. Iya. Terus Ya kalau misalkan keinginan yang mau gue beli ya, contoh barang sih alhamdulillah nggak ada. Halo, assalamualaikum. Mungkin kalau membangun, Iya, iya. Gimana Dok? mungkin gue pengen bangun masjid. masjid. Pembangunan masjid. Nah, Sama rumah anak yatim. berarti kayak Pak Yusuf Hamka gitu ya modelnya, bangun 1000 masjid. Wah kalau itu mah udah lagu. Oh, idola. Inspirasi gue. Oh, panutan. Inspirasi ya. Sama sih. Tapi kalau misalkan seandainya nih kita bisa temuin Mas Rido nih sama beliau nih, gimana nih perasaannya nih? Wah, Iya. seneng banget. Gua sungkem sama lu semua dah. Kita panggil kali ya. Kita panggil kali ya. Kita juga nggak bisa. Ya, kita panggil kali ya. Siapa malah nyampe gua. Maksud gua kita panggil kayak Vindes deh. Kayak Vindes, kita panggil ya kayak gitu. Nanti kan kayak beneran nih. Itu maksud gua. Kalau nggak bisa sih aku. Ada nggak bisa. Ngapa? Wah, kalau ini mah beda, Bro. Apa? Lanjut. Kalau Vindes kan Bisa di ketahuan. Kalau ini bisa di-keep di kamar, bisa di-cut. Ya, nggak usah dikat. Jangan di-cut. Kalau pengen dikat terus. nggak apa-apa nggak usah dikat. Udah, Gue lanjut. sih berharap ya sama youtuber atau apapun lah, Iya. semacam kalian atau siapapun, gue pengen ketemu sama beliau. Siapa? Bang Yusuf Hamka. Siapa lagi kita bahas apa dari tadi? Beneran. Serius Itu dari hati kecil Mas Ridho, jujur. Serius. Jadi Terus gua- kalau lu ketemu lu mau ngapain? ya gue pengen banyak belajar sama beliau lah. Tapi Nggak mau deh. Gimana? Kalau dia nggak mau, gue paksa. gini loh kan kayak kalau masjid itu kan udah banyak ya di Indonesia. Apalagi Pak Yusuf Hamka
secara semuanya adalah untuk Ya. membangun cita-cita kan membangun 1000 masjid kan. Tapi ada nggak sih kayak pengen ngebantu umat Kristiani kan bangun gereja? Ya, Kan itu kan secara izin kan susah. Jangan. Orang masuk sini tuh harus muslim. nggak masalah, itu bagus pertanyaan. Lu bagus. Oh, bang. Gue bakal ngelakuin itu kalau gue jadi presiden. Presiden. Emang kenapa sama Pak Jokowi? Mau nyanyiin giring dia aja gitu. Gue bukan mau menyaingi, tapi apa ya? Gue miris lihat negeri ini saat ini. Ayo. Kenapa Kenapa emang negeri? ini tidak baik-baik saja? Gue nggak bisa bilang itu dah. Enggak, bukan tidak. Maksudnya emang nggak baik apa? Mirisnya kenapa? Walau alam lah. Ya pokoknya gue pengen mensejahterakan banyak orang. Jadi ke depan lu mau jadi presiden? Insya Allah kalau ada jalannya. Jadi Boleh. udah sampai di titik misalnya ini intinya Mas Rido ini pengennya bermanfaat bagi orang banyak, Ya. gitu ya kurang lebih. Nanti kalau mau jadi presiden, lu mau ngapain? Kalau udah jadi presiden? Banyak lah. Katanya mau ketemu Om Putin. Pilih apa dia deh? Udah. Udah ngalor ngidul ini. Ya Enak banget makan terus. Putin itu saudara gue sebenarnya. Encang ya itu encang. Berarti ada nih keturunan Rusia. Tipis lah. Oh. Tipis. Udah jauh ini. Out of the topic. Boleh kan nih Mas? Kan teman-teman di rumah belum tahu nih usaha yang dijalanin Mas secara Detail. real ya. Dilihat, pengen ngeliat lah teman-teman di rumah. Bisa dilihatin nggak kerjaan yang sekarang gitu yang ada di sini? Boleh. Perusahaannya boleh lihat ya? Boleh. Kita boleh Ya. masuk nggak ke dalam? Ini sih perusahaan yang di sini kan yang sektor entah keberapa sih gua lupa ya kayaknya. Oh berarti banyak Mas ya cabangnya ada ya? Ada cabangnya. Ini cabang atau pusat? Ini cabang. Ini cabang. Ya udah, kita lihat kali ya. Ya boleh. Biar lebih jelas gitu maksudnya. Nonton di rumah siapa tahu pengen lihat juga kan. Ya, boleh. Betul. Ya, inilah keadaan Iya. usaha kecil gua. Mesinnya Ini mesin alhamdulillah kedua. Terus ini mobil sedan tadi. Vios. Oh mobil apa nih? Ini bukan Vios, gede gini kok Vios. Vios itu. Itu mesin apa yang paling deket nih? Sama sini duluannya CNC milling. Tapi bentuknya beda. Ya itu kan beda merek ya beda bentuk tapi proses kerjanya sama aja. Oh. Nah, ini contoh kecil kerjaan gua nih. Mana? Bikin cetakan molding untuk congklak. Oh ini. Congklak mainan anak-anak. Oh, merah itu ya? Ya ini yang merah tuh produknya. Tapi mesinnya gede juga Mas ya. Ya lumayan. Kalau yang ono apa? Yang mana? Pink tuh di Oh, tengah. itu buat ini jig sepatu. Jig tuh apa sih? Jig itu jadi apa ya? Mal gitu loh, sejenis mal. Oh. Berarti modalnya besar juga Mas ya. Ini mesinnya gede-gede begini. Satu mesin kalau boleh tahu berapa ya biayanya? Ya kalau misalkan harga sih gue nggak bisa spill harga pastinya ya. Cuman range harganya itu kalau ya kalau untuk yang kecil ini mungkin antara kisaran 600 sampai 800-an. 800.000 itu Mas. Iya, 800.000. Nah, kalau untuk yang gede sih itu range harga Oh yang gede yang sebelah sana ya? yang sebelah sana itu yang gede. Itu mungkin kisaran antara 1 sampai 1,5-an. 1,5. Iya. 1,5 juta. Iya, Mas. Oh. 1,5 juta. Juta dolar. Juta dolar Zimbabwe. Kalau miliaran gitu Pak ya. Ya, lumayan lah. Ini cabangnya kayak gini ya, baru 2 mesin ya. Tapi ada rencana nggak nih, kayak mau buka usaha di mana lagi gitu? Ya rencana gue sih Di daerah mana gitu, Indonesia ya, bukan yang luar ya. Kalau luar kita udah tahu semua pasti. ya gue lagi apa namanya ngerintis buat apa namanya Apa namanya? apa ya Apa? namanya? Ayo Pak, ayo. pertanian dari bidang pertanian. Oh bidang pertanian. Hmm. Loncatnya jauh Mas ya? Dari Jauh. teknik ke bidang Karena gue pertanian. kebetulan gue seneng sama duren.
Gue pengen punya kebun duren gitu loh. Mau Di jualan mana? duren. Ya mungkin Di daerah mana kalau boleh tahu? daerah-daerah Palembang, mungkin daerah sana. Oh Palembang. Palembang atau Padang lah kalau bisa. Oh. Tapi sih gua udah Itu nanti ya jangka panjang atau iya, gimana? kemarin itu sebelum puasa itu gua sempet ke Palembang ke rumah mertua gua. Ya lumayan lah tanah di sana. Udah gua belanjain sih. Paling ntar nunggu untuk Belanja apa? Tanah udah ada, berarti udah sempat beli tanah. ya alhamdulillah gua udah beli tanah di sana. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Berapa hektar mas? Gak banyak sih, 2 hektaran lah. 2 hektar ya, lumayan Palembang. Ya buat teman-teman yang di Palembang bisa mampir ke tanahnya Mas Rido ya. Mas Rido udah punya tanah. Boleh di tuh Palembang. duriannya. Boleh durian, yang mau durian ke sana gratis. Ih, Gratis Mosin ya? saya ke sana tapi Soalnya- ya. soalnya pohonnya belum tumbuh sebenarnya.